Kemudian yang kedua, karena tadi yang namanya ilmu padanan bahasa Inggrisnya itu adalah knowledge, karena kalau mau diambil dari bahasa Arabnya ya sama ilmu, ya ilmiah itu mansubun ilal ilmi. Nah karena ini knowledge, maka nanti knowledge ini kita akan membahas mengenai cara mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkan knowledge ini? Bagaimana cara mendapatkan ilmu ini? Akhirnya keluarlah dua cara. Yang satu cara rasional, yang kedua cara empiris. Dan ini bukan hal yang baru. Ya, orang barat itu kan cuma ngikut aja sama ulama-ulama Arab zaman dahulu. Cuman sekarang karena orang tidak punya akses ke dalam bahasa Arab, seolah-olah ilmu itu dari barat. Itu sama, yang namanya rasio itu dia fuad, ya, akli disebutnya. Yang empiris itu mahsus. Nanti metodenya apa? Istiqroi. Jadi ilmu itu ada yang didapatkan dengan istiqro, ada yang didapatkan dengan nazar bil akli. Nanti mukadimah-mukadimahnya ada mukadimah istiqroi, ada mukadimah akli. Akli ini rasional, istiqroi ini empirik. Nah, kemudian si BPS ini, bawah pohon sains, mengatakan bahwa ini dari awal sudah berbeda antara Guru Gembul dan Ustadz Nuruddin. Karena Guru Gembul itu memakai ilmiah dengan madhab empiris, Ustadz Nuruddin memakai ilmiah dengan madhab rasional. Dia nggak baca tema debat. Tema debat itu, apakah akidah Islam bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak, bukan secara empirik atau tidak. Jadi kalau kita melihat taksim antara ilmu dan empiris, ini umum khusus mutlakon. Setiap yang empirik adalah ilmu, tapi tidak setiap yang ilmu itu empirik. Setiap yang rasional ini ilmu, tapi tidak setiap yang ilmu ini rasional. Nah makanya kalau Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional, atau akidah Islam ini bisa dibuktikan secara rasional, maka ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Begitu. Berarti akidah Islam bisa dibuktikan secara ilmiah. Kenapa? Karena akidah Islam bisa dibuktikan secara rasional. Sedangkan semua yang rasional ilmiah. Memang judul debatnya apa? Itu judul debatnya. Si Guru Gembul kenapa pakai empiris? Sudah salah judul dia itu. Ya. Nah, dan si BPS ini tidak bisa membedakan, dia tidak tahu taksim. Kategorisasi dia tidak tahu, tidak paham. Jadi knowledge itu adalah kategori besarnya. Kemudian metodenya, yang satu metode empirik, yang satu metode rasional. Nah, ini kedua nih. Yang ketiganya banyak. Tapi nggak usah banyak-banyak lah ya. Ini ketiga saja. Saya contohkan saja, dia itu tidak paham format logika. Dilihat dari dia memberi contoh begitu. Jadi ini sebetulnya ada perkataan yang harus dijelaskan. Cuman kalau dijelaskan bakal panjang lah untuk video ini. Cuman begini dulu nih, ya. Katanya begini. Maka kebenaran Tuhan begitu ya sebagai pencipta ini tidak berlaku universal. Kenapa? Karena metode rasional tidak berlaku universal, kira-kira seperti itu. Beda dengan metode empirik. Metode empirik itu dia bisa diverifikasi dan bisa difalsifikasi secara berulang-ulang. Paham nggak maksudnya nih? Ya, jadi kan empirik itu mahsusat, istiqroi, dari hisi, ya. Jadi kalau misalkan kita nih lihat satu fenomena, lihat fenomena lagi, kemudian kita ambil apa? Kita ambil kesimpulan. Nah kesimpulan ini apakah benar atau tidak, kan bisa diuji lagi. Misalkan nih, sebelum tahu paracetamol itu menurunkan demam, ya, menurunkan demam. Kalau dimasukin ke api mah nggak tambah dingin apinya tuh. Ya itu menurunkan demam tubuh tuh. Ya bagi manusia begitu. Nah ini kan dicari dulu. Ya ini ada bahan apa? Dikira-kira nih. Nah sudah dikira-kira, ini tepat untuk menurunkan demam. Nah akhirnya ini dicoba ke manusia biar cepat lah begitu ya. Dicoba. Nah kalau ini sudah dicoba ternyata demamnya turun.
kemudian dicoba lagi demamnya turun, kemudian dicoba lagi demamnya turun, maka kesimpulan ini menurunkan demam benar. Paham? Sampai nanti difalsifikasi, ternyata ada sesuatu yang lain yang luput dari pengamatan bahwa sebetulnya bukan ini yang menurunkan demam, tapi sesuatu yang lain. Misalkan begitu. Nah ini makanya disebut metodenya apa? Empirik. Sedangkan rasional tidak bisa dibuktikan. Dia bikin contoh. Contohnya seperti ini. Premis minor, premis mayor begitu ya. Penguin adalah burung misalkan. Semua burung bisa terbang. Penguin bisa terbang. Coba. Salah kan? Salah kan? Iya, dia bilang seperti ini, secara logis ini benar, tapi secara empirik ini salah. Lah dia salah ngasih contoh. Bodoh ngasih contohnya ini. Ya, coba lihat dulu seperti ini. Penguin adalah burung, A adalah B. Setiap burung bisa terbang, B adalah C. Kesimpulannya penguin bisa terbang, A adalah C. Secara format ini salah. Ini benar. Tapi secara kesimpulan empirik dia salah karena penguin tidak bisa terbang. Nih, kamu itu makanya belajar logika yang benar. Ya. Yang namanya mantik, format logika itu dia hanya mengeluarkan ilzam, natijah. Tidak menyatakan natijah ini benar atau salah. Kenyataan natijah ini benar atau salah, atau premis mayor, premis minor, dan satu lagi itu ya natijah. Konklusinya ya hasil akhirnya, kesimpulannya ini harus dilihat dari benar atau tidaknya muqaddimah ini. Ini mukadimahnya sudah salah dari awal. Penguin adalah burung, ini benar. Burung, semua burung bisa terbang, ini salah. Ada burung yang tidak bisa terbang. Iya, jangan dulu masuk penguin. Burung unta tidak bisa terbang. Burung kamu nggak bisa terbang. Ini boleh nggak semua bisa terbang? Ya, ini kan dari mana? Ini kan empirik, kata dia begitu. Nah, kamu ngasih contohnya bodoh kok yang empirik. Sekarang kalau misalkan ngasih contohnya yang rasional semua, misalkan saya kasih contoh nih. Ini contohnya kedua mukadimahnya qat'i dan rasional dua-duanya. Contohnya apa misalkan? 8 septilion rupiah habis dibagi 2. Itu benar. Setiap nilai yang habis dibagi 2 maka dia genap. Benar. 8 septilion genap. Benar tidak itu? Apakah harus ada uangnya dulu untuk mengatakan itu benar? Tidak. Apakah itu bisa diverifikasi secara pasti? Bisa. Nah, nanti si golongan-golongan empirik bakal bilang kayak gini. Loh, itu kan meskipun tidak dibuktikan secara empiris, tapi itu bisa dibuktikan secara empiris. Ya tinggal cetak aja duitnya. 7 septilion, 8 septilion, kemudian tinggal dibagi 2. Sama rata, berarti genap. Kan bisa itu. Nih, kalau omong-omongan bisa, semua yang mutlak rasional bisa diempirikan. Kalau ngomong-ngomong bisa, berarti bil kuah secara potensi. Secara potensi, semua bisa diempirikan. Makanya yang mukadimah yang saya kasih tadi itu adalah rasional yang tidak perlu dibuktikan secara empiris, tapi berlaku secara universal. Meskipun dia tidak dibuktikan secara empiris, dan dia bisa dibuktikan secara empiris. Nih, Allah ada itu pun bisa dibuktikan secara empiris. Gimana caranya? Kamu mati, kamu naik sutet yang tinggi tuh. Ya, kalau mau empirik tuh, itu sama kayak 8 septilion tadi dibagi 2 habis. Mana? Duitnya nggak ada, saya mau secara empirik. Ya cetak dulu duitnya, baru bagi 2 sama rata. Allah ada. Nah, kamu nggak percaya, mau secara empirik? Naik sutet. Habis naik sutet, loncat. Di situ akan terjadi secara empiris. Kalau nggak mau secara empiris karena telat, buktikan secara rasional. Di dalam ilmu kalam itulah terjadi secara rasional dan itu sudah selesai. Allah ada, Allah kidam, Allah bako, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Ini semuanya sudah dibuktikan secara rasional dan ini ilzam berlaku secara universal. Kalau orangnya memang mau belajar, nggak mau belajar pun ini berlaku secara universal. Nah, nanti dia akan bilang, banyak masalah dia itu nanti. Kenapa saya bahas? Karena ini bukan subhat yang paling heboh. Yang paling heboh dia akan mengatakan nanti, bisa jadi bahwa alam ini diciptakan oleh banyak Tuhan. Nanti saya bahas, makanya kalau mau. Iya.
kebanyakan nonton Dragon Ball itu, kebanyakan nonton si Zeno. Ya, makanya nanti saya bahas ini. Makanya begini nih, jangan merasa hebat cuman gara-gara kamu itu cuman ahli fisika, kolam kamu itu sempit. Jangan masuk ke ranah teologi. Kita itu lebih tahu daripada kamu, begitu BPS. Ya. Ini kalau misalkan ini karena berbahaya secara akidah, ini berbahaya. Saya nggak tahu dia agamanya apa. Saya nggak tahu agama dia apa. Cuman kalau dilihat dari ilmu kalam, dia nggak punya itikad jazm. Dilihat dari ilmu kalam. Dia kalau dia mengaku Islam gitu ya, dia tidak punya itikad jazm karena dia membolehkan, memungkinkan, mengatakan mungkin bahwa alam ini diciptakan oleh Zeus, diciptakan oleh macam-macam begitu. Nanti saya bahas bab itu kalau mau. Ya. Ya kapan-kapan. Insya Allah kapan-kapan. Sampai sini dulu. Kalau kata saya ini sudah selesai begitu ya. Ini sudah selesai sampai sini. Dia itu tidak memiliki kemampuan untuk memahami logika secara mendalam. Begitu. Karena fisika itu urusannya cuma buat mengukur. Buat mengukur kemudian mengambil kesimpulan yang sama-sama bisa diukur. Ya, kalau misalkan dia itu sampai kepada sebab akibat, itu sudah masuk ranah filosofis. Ya, yang ngaji lagi bab filsafat. Ya, minimalnya begitu atau ilmu kalam supaya jelas. Wallahu a'lam bishawab.